Dan ingat, pesan saya untuk bapak-bapak yang bertugas, nggak cuman Bambang Tri, Sugi yang saat ini jadi tersangka itu pun harus dihukum. Harus diproses itu. Jembatan provokasinya itu lewat Sugi Nur. Terus akhirnya sampai ke si Novel Ompong ya, Novel Ompong sampai ke si Babi Aldo. Akhirnya mereka kelompok-kelompok barisan sakit hati ini bergerombol melakukan aksi-aksi memprovokasi masyarakat, memframing seolah-olah tentang ijazah palsu Jokowi ini betul. Ini konyol semua, tujuannya apa sih? Hanya bikin konflik doang kok, supaya rame, supaya nutupin kasusnya Sambo kok. Hati-hati. Tujuan mereka itu hanya untuk nutupin kasusnya Sambo, nutupin kasusnya siapa lagi Bu? Kanjuruhan yang kemarin ada ratusan yang meninggal itu. Hati-hati. Pemerintah Polri harus pintar. Kalau mereka orang-orang yang nggak bisa ditangkap karena kurang delik hukum, kurang bukti, harus punya cara. Betul-betul harus tajam. Ini udah cukup kemanusiaan lah. Rasa kemanusiaan itu sudah cukup lah. Mending seperti itu daripada apa? Zaman Pak Soeharto dulu. Orang-orang seperti Mbak Mukmin, Ompong, seperti si Egi, seperti si Sugi, ya, seperti si Bambang Tri. Lah kalau di zaman Soeharto wes didor, modar. Saya sepakat itu. Jos. Saya sepakat yang model-model kayak begitu. Karena najim. Gak usah di ini. Sudah nggak ada di bumi Gus. Zaman Orde Baru. Lah ya makanya Bu. Ini kalau manusia-manusia seperti Bambang Tri, seperti Sugi, si Novel, si Egi Sujana, di zaman Orde Baru kepalanya sudah protol. Tembak dor. Loh, jadi artinya poinnya yang tadi itu, pemerintah, Polri, ya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kan ada masyarakat yang al-dajali seperti si Sugi begitu. Polri harus pinter walaupun delik ya. Bukti kurang untuk menjerat mereka-mereka pemecah belah. Polri harus punya cara. Mencari kesalahan mereka itu hal yang lumrah. Ini sudah bukan rahasia lagi. Mencari kesalahan-kesalahan kayak orang-orang seperti Sugi pemecah belah, ini hal yang lumrah. Ini sudah cukup manusiawi mencari kesalahan kelompok-kelompok seperti itu. Harus punya cara. Indonesia ini kan negara hukum. Kita ini segala sesuatunya ini kan dibatasi dengan hukum. Polisi menjalankan amanah hukum juga. Ya, tetapi kalau sudah urusannya mereka membuat stabilitas keamanan negara ini jadi murat-marit, ideologinya itu kedoktrin oleh manusia-manusia seperti Sugi, seperti Bambang Tri kayak begitu. Nggak ada pilihan lagi kecuali apa? Polri harus betul-betul pandai mencari kesalahan mereka. Jangan malu-malu Pak polisi, cari kesalahan mereka. Musuh negara adalah mereka-mereka itu. Musuh negara ideologi itu adalah mereka-mereka itu. Yang mengkikis ideologi kita. Sikat, cari kesalahannya, tangkap, jebloskan, selesai. Ini sudah cukup manusiawi. Karena kalau di zaman Orde Baru, ini orang-orang sudah hilang nyawanya. Sudah mati. Itu. Ya. Teriak-teriak. Provokasi sana sini. Kalau udah ketangkep nangis. Usumid Dajjal Gus sekarang banyak tukang fitnah ya. Nah, kalau mau dicari-cari kesalahan orang-orang seperti Sugi, wajar. Kalau mencari kesalahan tentang Sidikiyah, lah itu yang kurang ajar, enggak boleh. Yang harusnya itu negara itu membutuhkan pesantren-pesantren yang moderat seperti Sidikiyah kok malah di kayak kemarinnya jangan terulang lagi. Yang penting saya jujur kekecewaan saya cuma itu aja, tapi tetap saya bersama Polri mengawal untuk NKRI ya. Jangan dibanding-bandingkan, jangan saya ditakut-takutin. Saya mah orangnya nggak mau ditakut-takutin dan nggak bisa ditakut-takutin gitu. Pengaruh saya banyak kok kepada publik.
Saya masih bisa mempengaruhi publik ya. Saya masih punya nilai jual tinggi gitu loh. Jadi jangan ada yang nakut-nakutin saya lagi gitu loh. Urusan politik mah nanti aja 2024. Banyak kan sekarang yang nakut-nakutin saya katanya jangan berpolitik begini. Siapa yang berpolitik? Tidak. Melawan penjajah asing paling gampang. Penjajah luar masuk ke Indonesia, kita berperang dengan mereka, fighting gampang. Tetapi yang paling sulit adalah melawan bangsanya sendiri. Itu disampaikan sama Pak Soekarno. Hati-hati. Lah musuh-musuh dalam negeri itu orang-orang seperti siapa? Ya kayak Sugi. Kayak siapa? Ya kayak Bambang Tri. Ini mereka ini sudah apa? Dia akan berusaha mendoktrin paham-paham Khawarij. Agar mereka itu kerjanya apa? Agar masyarakat ini membenci terhadap pemimpin. Jadi tugas dia itu adalah bagaimana caranya menyampaikan kepada masyarakat, mengajak kepada masyarakat untuk membenci seorang pemimpin. Udah intinya itu. Dari dulu yang diomongin rezim dolim. Padahal tak kasih tahu kalian teman-teman. Sugi itu kaya di rezim Jokowi. Serius. Sugi Nur bisa makan di rezim Jokowi. Wong dulu itu tukang debus kok. Tahu tukang debus nggak? Gedebus. Dia kaya sekarang jadi ustadz. Ya di rezim Jokowi. Dia dakwah ya di rezim Jokowi. Ini perlu diingat. Tapi bahasanya apa? Dulam dalim. Bapaknya ora tau didalimi, ibune ora tau didalimi, dapuran dene ora tau didalimi. Ketika dia masuk bui di penjara, ya karena bermasalah cocote. Ini orang-orang mereka ini orang kelompok-kelompok HTI hidup. Ini para sponsor HTI hidup ini di rezim. Kozim jadi pengacara terkenal di rezim Jokowi. Apa enggak ngaca si Kozim itu? Egy Sujana tenar di rezim apa? Rezim Jokowi. Novel Ompong Mbak Mukmin, di rezim mana? Oh, rezim Jokowi. Ini orang-orang, saya itu mengikuti sudah sebelum Jokowi, udah jauh-jauh hari ini orang-orang nggak laku dari dulu. Di rezim ini mereka ini sukses, tetapi merasa terdolimi. Lo kan konyol, tujuannya apa sih? Hanya ingin mendirikan negara Islam kok. Afiliasinya ya ke situ. Muaranya ke mana? Ya ke situ. Ingin mendirikan negara Islam. Afiliasi ideologinya dari apa? Dari HTI, dari NII, ya. Ini orang satu paket kelompok-kelompok ini. Masih ingat si Kozim berbondong-bondong dengan orang 212 oknum tapi datang ke pemerintah untuk menawarkan konsep tentang khilafah. Masih ingat gak? Ini jangan sampai lupa. Kemarin belum lama, belum ada setahun kali. Mereka semua para pengacara, para aktivis ngakunya. 212 ngakunya. Mendatangi kantor, wah. Mau ketemu Pak Mahfud MD, wah. Ingin menawarkan konsep khilafah, wah. Ini orang-orang wis padha delming kabeh. Muaranya ke situ. Makanya bagaimana caranya negara ini jadi konflik yang berkepanjangan, yang di BD itu Jokowi. Kenapa? Mereka kebenciannya sudah mendarah daging karena HTI pun yang membubarkan adalah Jokowi. Organisasi-organisasi oknum yang ekstrim yang membubarkan Jokowi. Maka dendam kusumatnya kelompok-kelompok itu ya sampai detik ini nggak bisa move on. Oh no. Ya. Ya pokoknya gitulah untuk ini apresiasi terhadap Polri. Bapak-bapak kepolisian harus bisa bertindak betul-betul tegas. Kalau memang alasannya itu kita ini mau mengadili Sugi Nur tapi kurang pasal, kurang bukti. Jadi nggak kuat untuk memenjarakan, harus punya cara. Terserah Pak, ini tugas bapak-bapak kepolisian. Bapak-bapak kepolisian itu harus punya cara untuk merantai, memborgol mereka. Jebloskan aja di penjara, itu sudah cukup manusiawi Pak. Kenapa? Kalau Bapak nggak pakai cara itu, masa mau pakai cara Soeharto dulu?
Bapak kan punya pistol, tembak aja satu-satu. Kayak Polri harus punya orang-orang misterius, ya kan? Menembak orang-orang yang bikin kisruh negara kita. Share ke berbagai medsos, Bajunet ya. Jadi polisi harus pinter, pemerintah harus pinter menghadapi kelompok-kelompok itu. Karena paling bahaya adalah kelompok-kelompok itu. Setiap hari kerjanya hanya untuk mengajak kebencian masyarakat terhadap pemimpinnya. Tiap hari hanya konsorsium kerjaannya. Untuk apa? Mengajak kebencian-kebencian itu terhadap seorang pemimpin. Terus itu dari dulu bertahun-tahun. 8 tahun. Hampir 8 tahun. Saya sendiri yang kelihatnya udah kenyang. Wes warak urusan karo wong-wong kuwi. Kita semua ini Bapak-Bapak Polri ya. Kita melihat kelompok-kelompok itu sudah kenyang sekenyang-kenyangnya. Warek. Tenan iki blenger. Urusan karo Sugi, urusan karo si Ompong Bamukmin, urusan warek wisan. Jadi kalau sekarang rame itu ya paling saya senyum doang, alah Sugi neh, paling gitu. Alah Sugi lagi. Alah si Ompong lagi. Alah si Aldo lagi yang sekarang naik daun, pengen viral. Ayah, dulu dodok kamu mending main Bigo kayak dulu, jelas manajemen Bigo itu ngasih duit kamu. Tapi sekarang dia udah dapat rumah lumayan lah, kayak gitu demo ya, dari mandatoring dulu, mandatoring vaksin, wah dapat rumah dia nggak apa-apa lah. Terus sekarang paling si Kozim Tompel yang pengacara HTI itu yang sekarang pengen viral, dampingin terus. Wes parek, wes sebeh, wes bosen kelompok-kelompok orangnya itu aja. Boya yang agak ini loh, seger-seger kayak oposisinya dia ada serikandi yang agak cantik-cantik sedikit, dia yang kontra terhadap presiden. Itu kan mending mantep gitu. Jadi kalau kita merosting itu jawabannya nggak kayak begini, nggak terlalu ekstrim begini saya ngomongnya. Aku kan gitu kalau cewek cantik kan, halo sayang, kamu nggak usah komplain-komplain sama seorang presiden dong sayang. Kamu didolimi apa sayang? Ya kan gitu. Jadi ada sayang-sayangnya. Tapi saya nanti sayang-sayang jadi masuk di penjara, nanti sayang-sayangan kamu tuduh saya pemerkosaan. Kalau nyeluk sayang ada pemerkosaan, ya orang sayang-sayangan. Pemerkosaan masuk orang sayang-sayangan. Jadi begitu. Jadi ini orang-orang lama, orang-orang yang ngerti bosen, wes dari dulu itu. Ini kelompok-kelompok ini sudah eks semua, udah napi semua, nih mantan napi semua, orang koclok semua, orang gendeng semua. Geblek semua. Maka dari itu, saya berharap sama teman-teman, saya berharap semua lembaga terkait, institusi dimanapun, di bidang apapun, kompak untuk melawan kelompok-kelompok manusia-manusia perusuh seperti itu. Kalau nggak ada delik hukum, bagaimana caranya supaya mendapatkan delik hukum? Polri harus pinter. Itu sudah cukup manusiawi dah. Sudah, itu udah cukup manusiawi. Ini kalau zaman Soeharto, kepalanya Sugi wis didor. Ini kalau di zaman Soeharto, kepalanya Bambang Tri, lah wis diketok. Ya kayak begitu harus tegas lah. Kitanya risih sebagai masyarakat tuh. Ya kalau yang nonton ini orang-orang kita yang paham betul. Lah kalau yang nonton orang awam. Denger, oh bangsat, orang ngerti yo ijazah Jokowi palsu. Apa nggak akan memunculkan kebencian? Ketika kebencian ini dibangun oleh semua masyarakat Indonesia minimal 50% lebih saja. Apa tidak terjadi pemberontakan? Pemberontakan. Jadi di zaman Nabi itu, wah itu udah komplit Indonesia di zaman Nabi itu terjadi semua di Indonesia. Makanya hati-hati akhir zaman. Kelompok-kelompok itu, ini kelompok-kelompok di zaman Nabi pun seperti kelompok-kelompok kaum-kaum takfirin, kelompok-kelompok orang kaum-kaum kafarih. Ini semua di Indonesia di zaman sekarang ini terjadi. Dari sejak apa? Dari 2014 sampai detik ini. Yes. Jadi saya kasih apresiasi terhadap Polri, Pak. Terima kasih, Pak.
untuk bapak-bapak kepolisian yang menangani kasusnya Sugi, kita apresiasi. Yang menangani penangkapan Bambang Tri, kami apresiasi. Polisi harus punya cara, itu sudah cukup manusiawi. Kalau nggak ada delik hukum, bagaimana caranya supaya delik hukum? Ini tugas PR-nya Polri terhadap sampah-sampah gembel ini loh, gembel-gembel politik ini loh, kayak Bambang Tri, kayak Sugi. Ya, karena yang tadi itu, ini sudah cukup manusiawi. Saya bandingkan ketika zaman Orde Baru dulu, mati ini kepalanya udah hilang. Orang-orang yang bikin rusuh seperti Sugi sama Bambang Pri. Ya. Kelompok kadrun penerus. Ini live-nya nyampe mana saja ini? Ini live-nya nyampe kecamatan mana saja? Ini ketik